Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti. Pintu apartemen kecilku di kawasan Kemang diketuk dengan suara yang terburu-buru, membuatku langsung bangun dari kursi kerja. Saat ku buka, Rian tetangga sebelah apartemen berdiri di sana dengan wajah pucat pasi, memegang laptop hitamnya erat-erat seolah itu nyawa terakhirnya. Andi, tolong perbaiki laptopku ini sekarang juga, ada ide proyek kantor yang mendadak error, aku takut hilang semuanya, katanya dengan suara bergetar, air hujan masih menetes dari jaketnya. Aku mengangguk cepat dan mempersilakannya masuk, ruangan sempitku yang penuh kabel dan monitor langsung terasa lebih sempit dengan kehadirannya. Rian, pria 32 tahun yang selalu terlihat rapi dan percaya diri sebagai manajer di perusahaan properti, malam ini tampak berbeda, seperti ada beban berat yang menekan bahunya. Sebagai relancer IT berusia 28 tahun, aku sudah terbiasa membantu tetangga-tangga dengan masalah gadget, tapi kali ini ada sesuatu yang aneh dari cara dia menghindari tatap mataku. Aku duduk di meja kerja, membuka laptopnya, dan segera menemukan irus sederhana yang membuat sistem lambat. Saat membersihkan cache dan ile sementara, sebuah folder tersembunyi bernama pribadi muncul di layar. Aku tak sengaja klik sedikit, dan oto-oto langsung terbuka. Rian tersenyum lebar di pelukan seorang pria lain di sebuah kait tersembunyi, pesan chat yang terpotong. Aku tak bisa terus begini. Aku mencintaimu tapi keluarga kita tak akan pernah terima. Jantungku berdegup kencang, tanganku membeku di atas keyboard. Rian yang duduk di sofa langsung melihat reaksiku, wajahnya memucat lebih parah. Andi, kau melihatnya ya? Tanyanya pelan, hampir tak terdengar di antara deru hujan. Ruangan menjadi hening total, hanya suara tetesan air dari atap bocor di sudut. Aku menutup folder itu cepat, menoleh padanya, dan berkata dengan suara yang berusaha tenang, aku tidak akan bilang siapa-siapa, Rian. Aku mengerti. Itu adalah kalimat pertama yang pernah kucapkan tentang sesuatu yang selama ini kututup rapat dalam diriku sendiri. Rian menghela napas panjang, lalu duduk lebih dekat. Dia mulai bercerita pelan, suaranya pecah-pecah. Sudah 8 tahun dia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Keluarganya di Bandung, orang tua yang taat agama dan tradisi Jawa, selalu menekan agar dia menikah dengan anak teman bisnis ayahnya. Pernah ada pernikahan yang diatur, tapi gagal setelah 6 bulan karena Rian tak bisa berpura-pura lagi. Di Indonesia ini, Andi, rasanya seperti hidup dalam kandang emas. Semua orang melihatmu sebagai pria sukses, tapi di dalam, kau mati perlahan, katanya sambil menatap lantai. Aku mendengarkan sambil terus memperbaiki laptop, jari-jariku bekerja otomatis, tapi pikiranku berputar. Aku sendiri, sejak kuliah di UI, selalu merasa ada yang kurang. Pacaran dengan perempuan 2 kali, tapi tak pernah sampai hati. Ibu di kampung selalu telepon tiap bulan, kapan bawa calon menantu pulang, nak. Ayah sudah tua. Malam itu kami bicara sampai jam 2 pagi. Rian menceritakan bagaimana dia bertemu pria itu di aplikasi rahasia, tapi hubungan itu putus karena takut ketahuan. Aku juga mulai terbuka sedikit, mengaku bahwa aku pernah merasa aneh saat melihat teman cowok di gym saat laptop selesai. Rian berdiri, memelukku sebentar, pelukan yang hangat dan penuh rasa syukur. Terima kasih, Andi. Malam ini aku merasa tidak sendiri lagi. Dia pulang dan aku tidur dengan pikiran kacau. Siapa sangka tetangga yang biasa menyapa pagi di lift ini akan membuka pintu ke dunia yang selama ini ku coba lupakan. Pagi harinya aku bangun dengan perasaan baru, seperti ada cahaya kecil di kegelapan. Tapi aku tahu ini baru awal dari badai yang akan datang. Pagi berikutnya, matahari Jakarta menyusup lemah melalui tirai tipis apartemenku. Aku masih memikirkan percakapan semalam ketika bel pintu berbunyi lagi. Rian berdiri di sana dengan 2 gelas kopi tubruk panas dari warung bawah. Makasih lagi untuk semalam, Andi. Aku bawa sarapan, boleh masuk? Tanyanya dengan senyum yang lebih rileks, tapi matanya masih menyimpan bayang-bayang.
Kami duduk di balkon kecil, menatap lalu lintas macet di bawah. Rian mulai bercerita lebih dalam tentang hidupnya. Dia lahir di keluarga besar di Bandung, kakak-kakaknya semua sudah punya anak, dan setiap lebaran selalu ada pertanyaan, kapan giliranmu, Rian? Tekanan itu membuatnya pindah ke Jakarta, mencari ruang bernapas, tapi rahasia tetap membuntuti. Aku takut kehilangan segalanya, Andi. Pekerjaan, keluarga, bahkan teman-teman kantor yang selalu bercanda tentang cewek. Aku mengangguk, merasakan setiap kata itu seperti cermin bagi diriku. Siang itu kami pergi ke sebuah kai kecil di dekat apartemen, tempat yang sepi karena jarang dikunjungi ekspat. Di sana, untuk pertama kali, aku merasakan sesuatu yang aneh saat tangan Rian tak sengaja menyentuh punggung tanganku saat mengambil gula. Aku tarik tangan cepat, tapi jantungku berdegup. "Ma," katanya pelan, tapi senyumnya tak menyesal. Malam harinya, ibuku telepon dari desa. "Andi, ada gadis tetangga baru, cantik, gurus. Ayah sudah lihat otonya, bagaimana kalau libur nanti pulang kenalan?" Suaranya penuh harap, membuat dadaku sesak. Aku bohong, bilang sibuk proyek. Setelah telepon, aku duduk sendirian, air mata mengalir tanpa suara. Rian datang lagi, kali ini bawa makanan Padang. Kami makan sambil nonton film lama di laptopku. Dia cerita tentang teman gayanya yang bunuh diri karena tekanan keluarga tahun lalu. Aku tak mau jadi seperti itu, Andi. Tapi aku juga tak tahu cara keluar. Kami bicara sampai subuh, berbagi cerita kecil tentang masa kecil, mimpi, dan ketakutan. Aku mulai merasa nyaman, seperti menemukan teman sejati yang mengerti tanpa perlu banyak kata. Tapi di dalam hati ada gejolak baru. Apakah ini hanya persahabatan atau lebih? Rian pulang dengan janji bertemu lagi besok. Aku tidur dengan senyum, tapi mimpi buruk tentang ibu yang menangis karena anakku berdosa. Pagi ketiga, kami jalan-jalan ke Taman Suropati. Duduk di bangku, Rian cerita tentang masa kuliahnya di IP, bagaimana dia jatuh cinta pertama pada senior cowok tapi tak berani bilang. Aku dengar sambil memandang pohon-pohon, merasa dunia terasa lebih luas. Tapi saat pulang, seorang teman kantor Rian telepon, mengajak kencan buta dengan sepupunya. Rian tolak halus, tapi aku melihat kegelisahannya. Malam itu, untuk pertama kali, kami pegang tangan sebentar di lift apartemen, hanya 2 detik, tapi rasanya seperti listrik. Aku kembali ke apartemen dengan hati berbunga-bunga, tapi juga takut. Apa yang sedang terjadi padaku? Di luar, Jakarta terus berdenyut, tak peduli dengan rahasia kecil yang mulai tumbuh di antara dua pria biasa. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi yang lambat. Rian dan aku semakin sering bertemu, bukan lagi hanya soal laptop. Kami masak bersama di dapur kecilku, nonton bola, bahkan bantu satu sama lain belanja di pasar malam. Tapi di balik tawa, konflik mulai muncul. Suatu sore, teman baikku dari kampus, Budi, mampir tanpa pemberitahuan. Dia lihat Rian keluar dari apartemenku dengan senyum lebar. "Wah, Andi, tetangga baru ya? Kelihatan deket banget," katanya sambil mengedip. Aku tertawa gugup, tapi malamnya Budi kirim pesan, "Kalian berdua aneh deh, hati-hati ya, orang-orang mulai gosip." Kata-kata itu seperti pisau. Aku tak tidur semalaman, memikirkan bagaimana masyarakat di sekitar apartemen akan bereaksi jika tahu. Rian datang besok paginya, bawa koran dan cerita tentang kasus di berita, seorang aktis di Surabaya diusir keluarga. "Aku takut, Andi. Tapi bersamamu aku merasa kuat," katanya sambil memegang bahuku. Aku balas pegangan itu dan untuk pertama kali kami peluk lama. Rasanya benar, tapi juga menakutkan. Di akhir pekan, aku pulang ke desa karena ayah sakit. Di sana, ibu sudah siapkan makan malam dengan tetangga yang punya anak perempuan. "Ini Rina, Andi. Cocok kan?" Ibu bisik di dapur. Aku tersenyum paksa, tapi hati berontak.
Telepon Rian malam itu jadi pelampiasan, kami bicara 2 jam tentang bagaimana rasanya bohong terus-menerus. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin besar. Di kantor Rian, bosnya mulai usil, kapan nikah, Rian? Umur segini masih sendiri. Rian cerita padaku sambil kami jalan di Monas malam hari, tangan hampir bersentuhan tapi kami tarik kembali karena orang lalu lalang. Suatu malam, Rian dapat telepon dari mantan istrinya. Dia mau balik Andi karena keluarga memaksa lagi. Suaranya hancur. Aku peluk dia di soa, dan saat itu aku sadar, aku tak ingin dia pergi. Tetap di sini, Rian. Kita hadapi bersama. Itu kata-kata pertama yang keluar dari hati terdalamku. Tapi besoknya, Budi datang lagi, kali ini dengan wajah serius. Andi, aku dengar gosip di grup warga. Katanya kalian berdua aneh. Aku khawatir, bro. Keluargamu tahu. Pertanyaan itu seperti bom. Aku marah, usir Budi, tapi dalam hati aku tahu, rahasia kami tak akan selamanya aman. Malam itu, Rian dan aku duduk diam di balkon, memandang lampu kota. Apakah ini salah, Andi? Tanyanya. Aku tak jawab, tapi pegang tangannya erat. Perjalanan kami baru saja memasuki babak yang lebih berat, di mana pilihan harus dibuat dan hati harus diuji. Konflik mulai memuncak saat Lebaran mendekat. Rian dipaksa pulang ke Bandung oleh orang tuanya. Aku harus pura-pura lagi, Andi. Ada acara keluarga besar, dan mereka sudah siapkan calon pengantin. Suaranya di telepon terdengar putus asa. Aku di Jakarta sendirian, bekerja siang malam untuk mengalihkan pikiran, tapi setiap malam Rian telepon, cerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Kapan kau bawa istri, nak? Ayahnya tanya di meja makan. Aku merasa tak berdaya, tapi juga semakin yakin dengan perasaan ini. Saat Rian kembali ke Jakarta, dia tampak kurus, mata cekung. Kami bertemu di apartemen dan untuk pertama kali kami berciuman. Bukan sesuatu yang liar, tapi lembut, penuh kerinduan yang tertahan bertahun-tahun. Aku mencintaimu, Andi, katanya setelahnya. Aku balas, aku juga, Rian. Tapi kita harus hati-hati. Tapi hati-hati tak cukup. Budi, temanku, ternyata sudah bilang ke teman lain di grup chat warga apartemen. Suatu pagi, Ketuar datang ke pintu. Andi, ada keluhan. Katanya ada aktivitas yang tidak biasa di sini. Kami tak mau masalah. Kata-kata halus tapi jelas ancaman. Aku marah, tapi tak bisa berbuat banyak. Rian dan aku mulai merencanakan liburan kecil ke Bogor, jauh dari mata-mata. Di sana, di Ila kecil, kami bicara tentang masa depan. Aku siap keluar, Andi. Tapi keluargaku, aku takut kehilangan mereka. Aku peluk dia, tapi di dalam hati aku tahu pengorbanan akan besar. Kembali ke Jakarta, bencana datang. Ibu Rian datang tiba-tiba ke apartemen karena kangen anak. Dia lihat foto kami berdua di meja, meski kami sembunyikan cepat. Siapa ini? Kenapa kau simpan foto pria? Tanyanya curiga. Rian bohong, bilang teman kerja. Tapi malam itu ibunya telepon terus, dan Rian akhirnya menangis di bahuku. Aku tak tahan lagi, Andi. Kami putuskan untuk jujur pelan-pelan. Aku juga mulai bicara dengan ibuku Ideo, tapi tak berani bilang langsung. Tekanan kerja Rian bertambah, bosnya dengar gosip dan mulai kasih tugas berat. Aku dukung dia setiap malam, masak, dengar cerita, peluk saat dia lelah. Persahabatan kami berubah jadi cinta yang dalam, tapi di luar, dunia seolah menentang. Suatu hari, mantan pacar Rian yang dulu pria itu muncul di kantor, minta balik. Dia bilang masih cinta, Andi. Tapi aku sudah pilih kau. Rian tolak, tapi itu jadi ujian. Aku cemburu, tapi belajar percaya. Perlahan kami belajar berkorban. Rian tolak undangan keluarga, aku tolak lamaran dari desa. Tapi harga yang dibayar adalah kesepian dan ketakutan setiap hari.
Badai besar datang saat Ramadan tiba. Rian dan aku puasa bersama, tapi rahasia semakin berat. Budi yang dulu teman sekarang jadi sumber masalah. Dia kirim pesan ke grup besar, hati-hati dengan Andi dan Rian, mereka bukan seperti yang kita kira. Pesan itu menyebar cepat, dan tetangga-tangga mulai menjauh. Aku dapat tatapan aneh di lead, Rian di kantor dapat pertanyaan langsung dari Herd, ada laporan tentang perilaku pribadi. Kami merasa terpojok. Suatu malam, Rian dapat telepon dari ayahnya, pulang sekarang, atau kami putus hubungan. Rian pilih tetap di Jakarta, tapi air matanya tak berhenti. Aku peluk dia sepanjang malam, bisik, kita kuat, Rian. Cinta ini nyata. Kami putuskan liburan ke Bali untuk menyembuhkan luka. Di pantai Kuta yang sepi sore hari, kami jalan tangan bergandengan, merasakan kebebasan sesaat. Tapi bahkan di sana, ada turis Indonesia yang mengenali dan bisik-bisik. Kembali ke Jakarta, pengkhianatan datang dari orang terdekat. Kakak Rian datang ke apartemen, marah besar, engkau bikin malu keluarga. Berita sudah sampai desa. Pertengkaran hebat terjadi, Rian hampir pingsan. Aku berdiri di sisinya, bicara dengan kakaknya, ini hidup Rian, biarkan dia bahagia. Kakak pergi dengan ancaman tak akan bicara lagi. Aku juga hadapi ibuku yang datang tiba-tiba setelah dengar gosip dari tetangga desa. Andi, ini benar. Kau dengan pria. Air matanya membuat hatiku hancur. Aku jujur, akhirnya di ibu, aku mencintai Rian. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ibu pulang dengan hati patah, tapi janji akan pikirkan. Bulan-bulan berikutnya penuh pengorbanan, Rian kehilangan beberapa klien karena gosip, aku kehilangan proyek dari teman Budi. Tapi di antara itu, cinta kami semakin kuat. Kami belajar saling dukung, belajar bahwa kebahagiaan tak selalu mudah. Rian mulai ikut komunitas rahasia online untuk klub di Indonesia, aku ikut, belajar bahwa kami tak sendiri. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil karena lelah, kami duduk di atap apartemen, memandang bintang. Terima kasih sudah bertahan, Andi, kata Rian. Aku jawab, kita bersama selamanya. Tapi ujian belum selesai, keluarga masih menekan, masyarakat masih menatap. Akhirnya, setelah setahun penuh perjuangan, cahaya mulai terlihat. Rian dan aku pindah ke apartemen baru di pinggiran Jakarta, tempat yang lebih tenang. Keluarga Rian mulai melunak setelah kakaknya lihat betapa bahagianya Rian. Ibu Rian telepon pertama kali, nak, kalau kau bahagia, ibu coba terima. Air mata Rian jatuh lagi, tapi kali ini bahagia. Ibuku juga datang, awalnya diam, tapi setelah lihat kami masak bersama dan tertawa, dia peluk aku, ibu tak mengerti sepenuhnya, tapi ibu sayang kamu. Itu langkah kecil tapi berarti. Di masyarakat, gosip perlahan mereda, kami belajar hidup tenang, fokus pada kerja dan satu sama lain. Suatu hari di Bali, kami kembali ke pantai yang sama, kali ini dengan cincin sederhana di jari, simbol janji tak resmi tapi tulus. Kami berpelukan di bawah matahari terbenam, merasakan damai yang lama dicari. Perjalanan dari tetangga yang minta perbaiki laptop menjadi cinta yang mengubah hidup kami. Kami belajar bahwa identitas bukan dosa, bahwa cinta tak mengenal gender, dan bahwa di tengah tekanan, ada kekuatan untuk bangkit. Teman-teman baru dari komunitas datang dukung kami. Rian promosi di kantor baru yang lebih terbuka, aku buka usaha it sendiri. Hidup tak sempurna, tapi kami bahagia. Dan di akhir perjalanan ini, aku sadar, setiap pilihan, setiap air mata, membawa kami ke sini. Benarkah mencintai sesama jenis selalu berarti melawan keluarga dan masyarakat, atau justru itu cara menemukan kebahagiaan sejati? Benar atau salah?